warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ma'rufah Nur Karisma Putri, NIM 040403211122. Di sini saya akan menyampaikan tentang perihal mengubah kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, lisannya, hatinya. Itu adalah selemah-lemahnya iman." HR Muslim. Hadis tersebut cukup populer di kalangan umat Islam di dunia. Kedudukannya juga sahih. Ia menjadi dalil dan panduan umat terkait dengan urgensi dan prosedur mengubah kemungkaran. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran keimanan seseorang ternyata tidak hanya dilihat dari ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya, dan seterusnya, melainkan juga dilihat dari sikapnya ketika melihat dan responnya terhadap kemungkaran. Seorang muslim, jika melihat kemungkaran, kita tidak boleh diam, tidak boleh abai, apalagi sampai ridho dan mendukungnya. Namun, ia harus menunjukkan pembelaan dan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha mengubah kemungkaran tersebut. Itulah ciri mukmin atau mukminin sejati. Allah berfirman, "Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran." HS Ali Imran 110. Yang kedua yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kemungkaran dalam bentuk nakiroh, indefinite. Apa maknanya? Makanya kemungkaran yang dimaksud berlaku umum, berlaku pada semua jenis kemungkaran, berlaku pada semua tindakan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ia tidak hanya terbatas pada urusan akidah, ibadah, mahdah, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu mengubah kemungkaran dengan tangan. Kekuasaan diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urutan pertama. Pasalnya, kekuasaan itulah yang menjadi peran efektif dan strategis dalam mengubah kemungkaran. Apalagi kemungkaran yang terjadi saat ini begitu masif. Betapa banyak dakwah, nasihat, dan petuah agama disampaikan tetapi menjadi kurang efektif saat dirusak oleh tayangan media dan regulasi kebijakan yang menyimpang. Contohnya tayangan media. Contoh yaitu media sosial. Contohnya YouTube, Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Di situ bebas untuk memposting apapun. Mengubah kemungkaran menjadi sangat efektif ketika dilakukan lewat kekuasaan. Karena itu, dari sini kita dapat dipahami mengapa agama menyuruh memilih penguasa yang beriman, yang Islam, yang berakhlak, yang taat, dan pintar, karena ia akan bisa melakukan proses amar ma'ruf dan nahi mungkar. Para hadirin yang berbahagia, kita harus menjauhi kemungkaran. Apalagi kita
Kalau melihat kemungkaran di depan kita dilakukan oleh orang lain, kita harus menegurnya, menasehatinya, dan mengatakan itu tidak benar, dan mengajak kebenaran. Selanjutnya, namun, jika kekuasaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang tidak layak, yang tidak beriman, maka tunggu saatnya kehancuran untuk dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seseorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada orang yang tidak tepat, tunggulah kehancuran itu. HR Al-Bukhari oleh Fauzi Barish. Sekian dari saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.